Oke, terima kasih ya. Sorry, sorry, sorry. Nah, tadi menarik sih, apa namanya, Bro kayak apa sih ya, yang mengatakan bahwa, ketika dia mati sebelum dibaptis, ketika dia masih bayi atau masih kecil, dia tetap selamat dan masuk surga gitu. Tapi di sisi lain bahwa di dalam kawan-kawan juga meyakini yang namanya seseorang itu dia itu terkena istilahnya dosa waris kan gitu. Dosa waris, makanya ketika seorang baru lahir pun dia dikatakan berdosa. Ini kalau salah, silakan nanti dikoreksi ya, itu hanya yang pernah saya dengar. Jadi sebenarnya untuk memahami ini tuh di mana letak yang sesungguhnya yang benar gitu agar tidak kontradiksi. Apakah fungsi baptis itu sebagai untuk menyucikannya kan gitu. Ketika dia tidak memucikan dia dari dosa kan, ketika dia tidak dibaptis diyakini bahwa dia selamat, tetap selamat atau masuk surga, maka bagaimana dengan tadi narasi di awalnya seperti doktrin bahwa Nabi Adam mewariskan dosa seperti itu. Masih ada waktu kan ya untuk 50 detik. menang ya. Jadi ya poinnya di situ ya, fungsi baptisan itu dan bagaimana antara baptisan dengan dosa waris. Coba itu dijelaskan korelasinya. Sebenarnya tadi pertanyaan saya di awal itu yang belum dijawab tegas itu adalah apa itu sebenarnya baptis? Makanya tadi dijelaskan lalu bagaimana si bayi itu ketika dia mati sebelum dibaptis gitu. Tapi semoga di waktu ini dijelaskan dengan tegas ya, mengulang gitu. Terima kasih. Masih ada 20 detik, mau dimanfaatkan, Pak? Ya, semoga poinnya sudah tertangkap ya antara fungsi baptis dan dosa waris itu. Oke. Silakan moderator. Oke. Jadi waktu sudah diserahkan kembali, maka saya tegaskan pertanyaannya. Mungkin Anda bertanya bagaimana pemahaman baptisan yang benar, apakah baptisan ini menyelamatkan, dan bagaimana korelasinya dengan baptisan dan dosa waris. Apakah demikian? Saya konfirmasi. Halo, Bapak Ali? Sorry kemute. Ya betul, jangan dibilang kurang menggigit lagi ya, karena jawabannya jangan bilang seadanya. lanjut. Okay. Ya betul. Baik. Silakan. Kepada narasumber Kristen, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan ini. Saya berikan penegasan sekali lagi bagaimana hubungan baptisan dan dosa waris. Itu fokus yang hendak ditanyakan oleh penanya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan, dimulai sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih Brother Alip atas pertanyaannya. Kali ini ya menggigit lah pertanyaannya, cuma saya gemetaran jadinya. Nah, penjelasan tentang dosa waris itu artinya bukan seseorang misalnya Adam berdosa, terus kita karena keturunan Adam kita jadi ikutan berdosa, kita menanggung dosa Adam, itu bukan. Tapi di ajaran para rasul, dosa waris itu apa? Yaitu manusia awalnya diciptakan untuk hidup kekal. Karena keterpisahannya akibat dosa, manusia jadi bisa mati, bisa tua, sakit, mati. Nanti Bro Alip atau saya bisa tua, bisa sakit, mati. Nanti keturunan kita juga sama, ngulang itu terus. Termasuk anak kecil yang tadi kita ceritakan itu juga tua, sakit, dan mati. Atau dia juga bisa masih kecil, sakit, dan mati. Nah, artinya apa? Semua manusia menjadi mati. Upah dosa adalah maut. Yang dimaksud dosa waris itu adalah bukan seperti hutang piutang orang tua kepada anaknya, tapi adalah kematian itu sendiri. Kita tidak bisa memisahkan, tidak bisa ada manusia yang hidup abadi di dunia ini. Jadi seperti lagu ini ya, Peter Pan ya, tidak ada yang abadi. Jadi itulah upah dosa, semua itu tidak ada yang abadi. Termasuk tanah pun itu dikutuk. Kalau baca di kitab Kejadian ya, tanah dikutuk. Makanya semua pepohonan, tumbuh-tumbuhan, binatang, apapun yang ada di atas bumi ini semuanya bisa mati. Itulah yang dimaksud dengan dosa waris, yaitu kematian. Nah, terkait tentang baptisan tadi, itu seperti yang saya tadi dalam slide 2 terakhir tadi, maka tulisannya begini, maka kejarlah kekudusan karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Ini kalimatnya ini
agak mirip seperti surat Al-Qiyamah ayat 23. Jadi kekudusan itulah goal orang Kristen gitu. Orang Kristen tuh punya sesuatu yang bisa membuat apa ya? Ajarannya ini memang unggul di atas segala ajaran manusia ya, karena ini ajaran Allah, di mana Roh Kudus itu adalah kasih karunia yang diberikan kepada orang-orang Kristen. Gitu. Jadi orang Kristen ini goalnya udah bukan kepada jasmani, fisik, syariat gitu, enggak, tapi adalah goalnya adalah keimanan yang terbungkus dalam Roh Kudus gitu. Jadi baptisan itu adalah satu-satunya cara di mana seorang individu itu bisa menerima kuasa Roh Kudus supaya dia bisa menjadi manusia Allah juga. Supaya dia apa? Supaya dia bisa kudus. Dan saat dia bisa kudus, dia bisa melakukan sesuatu yang berkenan di mata Allah dan sesamanya. Nah, ketika dia udah melakukan itu pun punya dasar. Karena tadi seperti yang saya jelaskan dalam Galatia 2 ya. Sebab siapa yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Makanya kita setelah dibaptis kita harus menjaga rahmat itu. Kita harus menjaga rahmat itu, kita berperilaku seperti Kristus. Kristus kan di dalam Alkitab dia tidak berdosa, tidak bercacat celah, dia kudus gitu. Bahkan di dalam narasi hadis sendiri pernah saya baca hadis Bukhari ya. Isa itu tidak terjamah oleh iblis gitu. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah di mana saat kita dibaptis bukan berarti kita menjadi seenaknya saja, kita langsung masuk surga. Setelah dibaptis kita jadi mafia, jual narkoba, ngebunuhin orang, memperkosa, enggak. Tapi kita harus hidup seperti Kristus sampai kita mati gitu. Sampai kita mati supaya apa? Supaya nanti kita dibangkitkan lagi sama seperti Kristus dengan tubuh kemuliaan itu dan kita kembali menyatu di dalam gereja. Karena gereja itu bukan hanya di atas dunia yang saat ini kita ada, tapi melainkan juga di akhirat nanti. Kita tetap menyatu dengan Kristus, karena gereja itu tidak terlepas dari ruang dan waktu. Mungkin penjelasan saya itu aja. Terima kasih. Masih ada 28 detik lagi, mau dimanfaatkan? Sudah mungkin. Sudah mungkin Pak Moderator. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Jadi sesi tanya jawab sudah selesai dan sudah berakhir, dan alokasi waktu telah digunakan dengan baik oleh masing-masing penanya dan juga pihak yang ditanyakan. Dan tentunya teman-teman, saya menegaskan kembali dalam diskusi kita pada malam hari ini, tentunya kita bersama dengan media partner yang mendukung, yang menjadi akseleran dalam acara kita. Tentunya Anda bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru di channel-channel dari Kristen, yakni Family in Christ Official, Urban Channel, kemudian SAIA Channel, Brainstalking Channel, Penginjil YouTube Channel. Dan juga dari pihak Muslim ada Mu'alafah Sifane Channel, kemudian Forum Diskusi Lintas Agama, Penunggang Kuda Channel, dan Saluran Online Channel. Nah, tentunya untuk mengikuti diskusi-diskusi terbaru dan meningkatkan pemahaman Anda terkait dengan diskusi yang seperti ini, Anda bisa datang kepada atau mengunjungi channel-channel tersebut. Baik, kita akan masuk kepada participant section, di mana dalam participant section ini kita akan menggunakan sistem TikTok, di mana masing-masing pihak ini akan diberikan waktu 10 menit, dari Kristen 10 menit, kemudian juga Muslim 10 menit, Kristen 10 menit, dan juga Muslim 10 menit. Nah, waktu akan saya mulai ketika Anda mulai berbicara, dan yang pertama kali melakukan session ini adalah dari pihak Kristen. Jadi waktu Anda saya pergunakan selama 10 menit. Silakan. Halo? Ya, ini siapa nih dari pihak penanya? Siapa ya? Pak Kaisar. Penanya Ya, yang nanya partisipan siapa nih? Pertama. Siapa? Loh, gua. Aku nggak ini. Siapa yang dari mau nanya? Siapa, silakan. Ada yang mau bertanya, 4 orang nih. Siapa nih? Pawang, ular, buludak. Enggak bro, itu enggak, itu hak gue udah, yang resen nggak usah, gue yang nentuin. Ya bukan gua lah, jangan aku. Enggak, gue yang nentuin udah, lo dan Justin. Oh, Justin. Edo, silakan Edo.
Silakan mungkin dari Edo dulu, aku kalau gitu bilang nggak apa-apa. Bro Edo atau dari pihak muslim aja dulu Pak Kaisar. Enggak, Kristen dulu, Kristen. Kalau nggak Edo nggak itu, lo dulu lah. Wah, buset, gua nggak mempersiapkan. Tadi terkait apa ya? Tentang boleh Mas Alip ya. Sebenarnya sih pertanyaanku udah ditanya juga sih sama si Bentar, Edwin ya. sudah dimulai. Ah, boleh. Oke, silakan berbicara. Gimana ya? Bentar. Aku mau share screen ya. Oke, silakan. Aku belum share screen. Saya mulai ketika Anda berbicara ya. Siap. Nih, telah bercerita yang ini hadis yang benar ya, Mas Alip ya? Benar nggak? Nanti saya salah lagi. Ini bukan yang tadi yang disebut. Yang tadi Mas Alif kutip ini sahih, ini benar nggak, Mas Alif? Ini kan kita TikTok ya? Halo. Iya, benar. Silakan. Kepada Bapak Ali, silakan berinteraksi untuk menyanggupi apa yang disampaikan oleh penanya ya. Silakan. Ini sesi interaktif. Waktu saya stop ya. Pak Alif sudah mengerti aturannya kan, Pak? Iya, dari Ini tadi bener. mute. Oh iya, oke. Ini bener ya Mas Alif, Sahih Bukhari ini bener nggak gitu? Ini kan aku kan karena nggak punya Sahih Bukhari itu mahal itu bukunya. Kalau yang di ini website ini udah cukup representatif nggak benernya? Matannya, bener ya? Yang tadi Mas Alif. Sahih Bukhari hadis 3180 ya. Oke, tapi matanya bener juga ya? Belum saya baca seutuhnya, atau nggak jelaskan aja bro? Bukan, justru aku mau pastiin biar aku nanti jangan kita ngomongin tentang masalah hadis ini saya atau enggak. Jadi kesahihannya ini udah benar atau belum? Jadi nggak ada problem di situ lagi. Dibaca nanti dulu, maksudku. dibacain dulu makanya. Oh, Mas Alif nggak bisa belum bisa ngelihat handphone ya? Oke, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah satu-satunya dengan tidak menyekutukannya dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusannya dan firman-Nya yang Allah berikan kepada Maryam, dan ruh darinya, dan surga adalah hak, dan neraka adalah hak, maka Allah aku kurang gitu lah, kira-kira bener nggak gitu? Betul. Bener nggak, Mas? Ya, gimana bro? Ruh Suaranya hilang ini. yang Apa saya aja ini? Halo, Bro Rion, suaranya hilang. ini dulu tentang Rion, suaranya ruh hilang dari ya? ini nih. Sebenarnya iya, mungkin ya memang. Oke, mungkin karena aku share screen ya. Mungkin karena aku share screen memang gitu kok, Pak. Sorry aku matiin share screen-nya. Iya. Gara-gara share screen tuh. Ya. Nah, ini loh di ayat itu kan disebut Allah berikan kepada Maryam dan ruh darinya ini tuh yang datang itu malaikat Jibril ke Maria atau yang meniupkan itu Allah kepada Maria gitu loh, aku nggak paham. Ya, sering kita jelaskan, walaupun ini di tema yang berbeda ya, ketika dipertanyakan ini saya coba sangat berbaik hati karena Aderion sangat baik hati kepada saya selama ini kan gitu. Ya, poinnya adalah memang seperti yang dinarasikan di Al-Quran. Di situ kan bukan tentang menarasikan lengkapnya seperti di ayat Al-Qurannya gitu loh. Makanya tadi ketika saya mau membacakan hadis itu, saya coba menyinggung karena itu terkorelasi dengan surah An-Nisa ayat 171 kan gitu. Lalu nanti noise banget ya, maaf. Enggak. Ya, begitu Aderion. Poin pertanyaannya lagi gimana? Oke, baik. Aku rasa mungkin benar nggak sesuai dengan apa yang di topiknya. Sekarang terkait tentang syahadat, Pak ya. Ini Muhammad adalah hambanya dan utusannya dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah. Ini baginda Muhammad di sini ceritanya memerintahkan kepada orang siapa ini? Isa adalah hamba Allah, utusannya dan firman-Nya ini dia berbicara dengan orang siapa nih? Pada saat itu. Wah, mantap Aderion. Pertanyaan ini sangat menggigit. Ya, tadi juga saya sudah menarasikan di awal bahwa bagaimana ini terkorelasi juga dengan ayat surat An-Nisa ayat 171 di mana di situ konteksnya berhubungan ketika menginformasikan dengan para ahli kitab atau kalangan Yahudi dan Nasrani. Artinya kalangan-kalangan yang merasa mengikuti pengikut Nabi Isa gitu kan, atau pokoknya pengikut Taurat dan Injil. Seperti itu, Bro Rion. Orang Nasrani itu orang Yahudi juga nggak sih, Pak? Kok bisa ada dikotomi
Nasrani dan Yahudi itu. Pada waktu itu di zaman Isa itu Nasrani dan Yahudi itu beda atau sama tuh? Dari orang Yahudi juga kan? Setahu saya itu berbeda, dipisahkan. Ketika dikatakan Yahudi, maka dia yang penganut kitab Torah, kan gitu. Ketika dikatakan Nasrani, dia penganut kitab Injil. Nah, bagaimana kami kontekskan kepada Yahudi dan Nasrani? Disinilah hebatnya Aderion dalam Islam itu ya. Pembelaan kepada Nabi Isa di Islam itu adalah menyinggung atau maksudnya mengaitkan kedua keyakinan itu. Bagaimana ketika kalangan bangsa Yahudi justru dia sangat tidak meyakini kedatangan Nabi Isa, kenabian Nabi Isa, kan gitu. Bahkan diyakini dia itu sebagai apa? Maryam pezina dan lain sebagainya. Sementara di pihak Kristen yang meyakini Nabi sebentar. Di titik itu sebentar, aku mau keburu situ daripada lupa. Yahudi tidak meyakini Isa ada. Suaranya hilang-hilang apa di saya aja apa gimana ya? Pada Yahudi begitu toh, adalah utusan. Moderator. Aderion suaranya hilang-hilang. Iya, mungkin di aku tuh Pak. Oke. Jadi Isa itu orang Yahudi itu menolak Isa itu Hilang-hilang bro, suaranya bro. Kan? Gak stabil. Mungkin bantu di pause dulu. Sinyalku parah ya. Iya pause dulu deh. Ini loh, tadi sinyalku memang aku bilang rusak. Itu makanya aku nggak bisa bantu berpartisipasi karena ini loh tadi loh. Tapi saya coba nangkep mungkin ya, saya wakili Rodion. Ya, maksudnya di konteksnya di situ kalangan Yahudi tidak meyakini kenabian Nabi Isa gitu ya. Memang dalam literatur memang yang saya tahu secara histori nabi mereka itu tetap nabi yang mereka itu ya Musa. Maksudnya itu Islam itu menganggap bahwa apakah Isa itu hendak menggantikan Musa sebagai nabi pada waktu itu ceritanya. Ceritanya itu apakah Isa itu hendak menggantikan Musa sebagai nabi, narasinya atau bagaimana tuh? Skenarionya ceritanya pada waktu itu. Ya iyalah Bro Rion. Makanya ketika kenabian datang Nabi Isa, yang dimana di situ Nabi Isa banyak ada beberapa poin syariat yang dirubah, maka kalangan Yahudi itu harus menerima kenabian Nabi Isa. Dia itu berpindah dari mengikuti Musa petunjuk yang ada di Injil, bukan yang ada di Torah. Baik. Begitu. Mereka kan nggak mau, malah menuduh Maryam berzina. Baik. Itu kan tentang Injil. Itu kan bukan kitab juga ya, tapi bukan ke situ maksudku gini loh. Pada waktu Musa itu setelah jadi nabi kelar, yang gantiin siapa? Isa atau ada nabi yang lain? Atau Daud? Aduh, itu mah banyak nabinya, bro. Berarti bukan ke Isa poin juga itu, sih. berarti Isa itu menggantikan Musa atau nabi siapa yang hendak digantikan Isa? Kita bahasanya jangan dibawa lebar ya, bro. Saya kan titik nabi poinnya. mana yang hendak digantikan Isa? Musa kah? Daud kah? Apa? Cobalah kita ikut narasinya tadi saya bilang. Ketika kalangan Yahudi itu berpegang kepada Torah, ya, konteksnya di situ. Jangan diajak saya lebar jalan-jalan gitu. Sayang waktunya, bro. Dan ketika kalangan bangsa Yahudi yang memegang Torah, memegang kitab Taurat, di mana dia tidak meyakini kedatangan Nabi Isa. Ketika Nabi Isa datang, dia tidak meyakini. Dia tetap berpegang teguh kepada kitab Tauratnya. Sementara justru malah menuduh Bunda Maria, Siti Maryam berzina gitu kan. Nah, disitulah sampai sekarang kan mereka tidak meyakini Nabi Isa. Makanya di dalam kitab itu ya, makanya Islam menyinggung di situ. Baik kalangan Yahudi diingatkan, juga kalau Nasrani jelas yang memegang kitab Injil kan gitu. Juga diingatkan gitu. Kalau untuk kalangan Yahudi diingatkannya terimalah kedatangan Nabi Isa. Ketika di periode zaman Nabi Isa itu yang mana orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Isa itu benar Pak, benar. Justru ini kesalahan yang bukan terjadi di orang-orang abad pertama. Abad pertama di zaman Yesus ada, kitab Injil belum ada. Kenapa Quran? Memang di dalam Quran itu saya ngelihat Injil itu memang kitab yang sudah ada di zaman Isa. Ini salah. Kenapa bisa salah? Premis salahnya di mana? Karena Coba saya ingin tahu. Injil memang bukan kitab, Pak. Itu sebuah kabar. Pada waktu para rasul itu mengabarkan Injil pun itu jangan Bapak kira para rasul bawa kitab Injil, enggak. Mereka justru mengabarkan Injil dengan menggunakan perjanjian lama.
dengan menggunakan tanah loh, bukan dengan kitab ini. Oke. Sekarang gini, Bro, Gimana? Bro Apa Rion, ya. sejarahnya, Pak? Ya. Oke, saya coba gini tanya sama Anda. Ketika seseorang mengabarkan sesuatu agar kabar itu terjaga, caranya gimana? Agar Dituliskah kabar itu terjaga. atau Bukan, direkamkah? ini justru mengkabarkan kabar baik yang baru. Kabar yang baru, bukan kabar yang lama. Karena kami ini nggak pernah namanya Nabi mengajarkan sesuatu yang sama. Hanya itu mulu tiap tahunnya, tiap ratusan tahun hanya mengajarkan Allah yang Esa. Bukan. Nabi itu nggak seudik itu. Setiap Nabi punya permasalahan masing-masing, Pak. Nah, Yesus ini betul. Kamu kalau kamu semua Nabi cuma hanya ngajarin Allah itu Esa. Saya nggak pernah melihat ajaran Isa tuh. Saya nggak pernah Hanya mengajarkan Isa. Allah yang Esa, di mana saya mengatakan demikian? Oke, Isa jadi lalu datangnya buat ngapain? Isa buat apa? Nah, Misinya dia apa? jadi Silakan. jangan dibulak-balik permasalahan ditimpakan ke saya gitu loh. Kalau dikatakan Memang harus lebar. poin utama, dengerin dulu kan. Poin utama dakwah utama adalah mengajak umatnya adalah menyembah Allah yang Esa. Lalu bagaimana tata cara ibadah, syariat, hukum-hukum itu dibawa.